menemani setiap kami umat-Mu Tuhan, bahwa kami pagi hari ini berjumpa dengan pribadi Tuhan, bahwa setiap kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Ajar kami Bapa untuk tinggal tetap dalam hati-Mu, tinggal tetap dalam hadirat-Mu, mengenal pribadi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Tuhan saja, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bahwa setiap kami dekat di hati-Mu Tuhan, mari bersama-sama nyatakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat-Mu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan, sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menikmati kebaikan-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu sungguh dapat bersamamu Haleluya. Shalom. Boleh lambai tangannya, katakan shalom. Berikan senyuman yang paling manis untuk kanan, kiri, depan, belakang. Katakan selamat hari Minggu, selamat Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini sangat berantusias beribadah, boleh angkat tangannya. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu berdiri. Kita akan boleh rasakan bahwa hadirat Tuhan mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Hanya Tuhan Kau yang kami sembah, yang kami tinggikan Tuhan. Katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidup. Amin Bapa, kami bersyukur. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Amin Bapa yang setia, Kau baik.
firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh Yesus Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bergembira bagi Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur Bapa. Kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Dan kami boleh mengucap syukur Tuhan, saat ini kami hadir Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan namamu di tempat ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan. Kami tidak akan pernah sama lagi ketika kami datang, tapi kami akan pulang dengan bersorak-sorai, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini sangat bersukacita, boleh angkat tangannya. Kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari semua tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya.
setianya, kasih setianya. kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang begitu dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau menyatukan kami di tempat ini untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan, itu karena kasih-Mu yang berluar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini Tuhan, Kau berikan kepada kami Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini. Tuhan, kami berdoa hari ini Tuhan, menaikkan doa, menara doa kami Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk Bapak pembicara kami Tuhan, yang Kau kirimkan ke tempat ini. Bukan secara kebetulan Tuhan Yesus, beliau ada di sini. Itu karena Engkau yang berkehendak Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Bapak pembicara kami yang hadir hari ini, Bapak Patar Simanjutak Tuhan. Kau kirim beliau ke tempat ini Tuhan Yesus untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan Yesus, apa yang menjadi
bacaan firman yang hari ini dia bawakan Tuhan. Biar ini menjadi suara hati daripadamu Tuhan Yesus. Dan dia bisa menyampaikan isi hati firman-Mu Tuhan. Untuk kami bisa Tuhan Yesus bawa pulang nanti Tuhan Yesus. Untuk menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami mendengar nanti firman yang dibacakan oleh Bapak ini Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati. Kami semua benar-benar merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Rohani kami dan Bapak Gembala Pembina kami Tuhan, Dr. Insinyur Niko Natahra Harjo, beserta Bapak Wewe Komulyono Tuhan Yesus. Bukan secara kebetulan Kau menempatkan beliau menjadi Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Gembala Pemimpin kami. Biarlah Tuhan Yesus Kau berkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu, isi hatinya adalah isi hati daripadamu, suara daripadamu Tuhan Yesus. Biar Kau berkati semuanya Tuhan. Apa yang menjadi visi misi beliau Tuhan, Kau genapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan supaya banyak-banyak lagi Tuhan Yesus, jiwa-jiwa lebih dipermuliakan lagi Tuhan, banyak diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami di tempat ini Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Tohab Simamora Tuhan. Terus Kau berikan berkat-Mu yang luar biasa buat Bapak Gembala Sidang kami ini Tuhan Yesus. Kau bukakan Tuhan Yesus setiap apapun yang menjadi visi misinya Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau berkati, Kau perluas daerah wilayahnya Tuhan, Kau perluas area wilayahnya Yesus. Kau berkati kemanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Keluar masuk hamba-Mu berada dalam pesertaan tangan-Mu Tuhan. Selalu berada dalam perlindungan kuasa darah-Mu Yesus. Apapun yang diperbuat Bapak Gembala kami ini Kau buat berhasil dan beruntung. Kau berkati istrinya, Kau berkati keempat anaknya Tuhan. Biar keluarga ini selalu memuliakan nama-Mu, keluarga ini selalu mendapatkan berkat daripada-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan Bapak Gembala kami ini bisa membawa kami Tuhan, membawa kami ke tempat yang luar biasa juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jiwa baru. Tahan intinya Tuhan, kami meminta jiwa baru untuk Kau datangkan ke tempat ini Tuhan Yesus. Biar Kau penuhkan Tuhan Yesus tempat duduk di tempat ini Tuhan. Semuanya banyak jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berikan pertumbuhan jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berikan pertumbuhan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini Tuhan. Nama kami percaya Tuhan, di tempat ini Tuhan Yesus boleh ada Tuhan Yesus berkat yang luar biasa, berkat yang boleh kami bawa pulang di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat manajemen Blue Plaza Tuhan. Di tempat ini kami beribadah Tuhan, dari gagasan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Tenan-tenan Kau berkati Tuhan, Kau berkati seluruhnya Tuhan Yesus. Kau berikan berkat yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Bekasi, kota Bekasi yang kami tempati ini Tuhan, kota Bekasi yang kami cintai Tuhan. Terus lawatan-Mu untuk kota Bekasi terjadi dan nyata Tuhan buat kota Bekasi. Kau berikan berkat yang luar biasa buat kota Bekasi Tuhan Yesus. Kami percaya virus corona covid di luar sana Tuhan tidak akan pernah mematahkan semangat kami untuk tetap beribadah Tuhan. Biar kami percaya kota Bekasi adalah kota yang Kau berkati, kota yang penuh damai, kota yang penuh cinta Tuhan. Dan kami percaya Bekasi akan ada lawatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, Indonesia negeri yang kami cintai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan Indonesia ini Tuhan. Berikan kedamaian dari ujung Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau lawat Indonesia Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlewati dari lawatan-Mu Tuhan. Biar Indonesia ini Kau berkati dari mulai Bapak Presiden, Wakil, serta seluruh staf jajarannya Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hati yang takut akan Kau Tuhan, sehingga mereka semua bisa memimpin Indonesia ke negara yang begitu luar biasa Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberian Tuhan. Mari kita merasakan Tuhan hadir tempat ini. Terima kasih Bapak. Kau Bapak yang setia Tuhan. Kaulah Bapak yang kami satu-satunya kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah, untuk kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tiada henti. Penyertaan Tuhan yang sempurna yang kami nikmati. Hingga kami mengakui Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini, bahwa kami ada pada hari ini, itu semua karena topangan kemurahan kebaikan Tuhan. Bukan sedikit pun karena kegagahan, kehebatan, kemampuan kami, tapi Tuhanlah yang telah menyertai dan menolong kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu ya Allah. Kami menaikkan suara kami memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima semua itu.
Kami datang kepada Tuhan dalam sujud doa kami, dalam pengakuan kami, dalam penyerahan kami, bahwa Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ya Allah kami yang hidup. Dalam ibadah ini pula Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Allah Roh Kudus yang mencerahkan pikiran dan hati kami, memampukan kami supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat memahami, supaya kami dapat tahu apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi kerinduan kemauan Tuhan untuk kami boleh ketahui, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah kami, pribadi lepas pribadi. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan. Saya senang sekali. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Simamora. Dan saya senang sekali ada di tengah Bapak Ibu Saudara untuk pertama kalinya. Saking senangnya tadi saya pikir mungkin setiap minggu saya bisa khotbah di sini. Itu Pak Pendeta nggak tahu diri namanya ya. Baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau membuka Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan pada hari ini bicara bahwa semua ada waktunya. Bahwa untuk segala sesuatu memiliki waktu. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpainya, izinkan saya membaca untuk kita semua. Dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Demikianlah apa yang disampaikan oleh pengkhotbah. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada sebuah cerita tentang seorang petani miskin yang memiliki seekor kuda putih yang sangat cantik dan gagah. Petani ini sangat menyayangi kudanya ini. Nah, satu kali datanglah seorang saudagar kaya hendak membeli kuda dari Pak Tani dengan harga yang mahal. Tapi karena rasa sayang Pak Tani terhadap kudanya ini, dia tidak mau menjual berapapun harganya. Lalu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, keesokan harinya ternyata pintu dari kandang kuda itu terbuka. Dan kuda itu sudah tidak lagi ada di dalam. Dia sudah kabur. Nah, mengetahui hal itu, lalu datanglah tetangga dari sekitar rumah Pak Tani ke Pak Tani. Biasa tetangga kan kepo. Iya kan? Kalau enggak kepo bukan tetangga namanya. Lalu mereka datang ke rumah Pak Tani dan berkata kepada Pak Tani, rasain loh, sok-sokan sih loh. Coba lu jual itu kuda kemarin, sekarang lu jadi orang kaya. Tapi sekarang hidupmu malang. Kuda yang tadinya bisa kau jual sekarang sudah hilang, gak ada lagi. Betapa malangnya hidupmu, kata tetangganya kepada Pak Tani. Lalu Pak Tani menjawab mereka, dia berkata begini, hei kawan-kawan, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa hidupku malang. Kamu baru membaca selembar dari buku kehidupanku,
Masih ada lembaran berikutnya yang belum kamu baca. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Betul Bapak Ibu Saudara, selang tak berapa lama, ternyata kuda itu kembali dari hutan. Nah, kuda itu bukan hanya kembali sendiri, tapi dia juga membawa 4 ekor kuda lainnya dari hutan, kuda liar. Sehingga kuda Patani yang tadinya cuma 1, kuda ini membawa 4 ekor kuda lainnya. Kuda Patani kemudian menjadi jumlahnya 5. Lalu tetangga ngapain Bapak Ibu Saudara? Ngapain Bapak Ibu Saudara? Kepo. Ya. Datanglah tetangga-tetangga Patani. Lalu mereka berkata kepada Patani, Patani, ternyata kami salah menilai. Ternyata hidupmu enggak malang, hidupmu beruntung. Kudamu yang tadinya 1, dia pergi kemudian membawa 4 ekor kuda lainnya, sekarang kudamu jadi bertambah 5. Sungguh beruntungnya hidupmu. Lalu kembali Bapak Ibu Saudara, Patani berkata kepada tetangga-tetangganya ini, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Engkau baru membaca selembar lagi dari buku kehidupanku. Masih ada lembaran-lembaran berikutnya yang belum kamu baca. Betul? Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, anak dari Patani, anak laki-lakinya, dia berusaha untuk menjinakkan kuda-kuda liar itu. Nah, satu kali ketika dia menunggangi kuda liar itu hendak menjinakkan, dia terjatuh dari kuda dan kemudian kakinya patah. Dia menjadi lumpuh, tidak bisa lagi berjalan. Nah, mengetahui kejadian itu, apa yang dilakukan oleh tetangga? Apa? Kalau nggak jawab saya nggak mau turun. Ini udah begini nih gayanya. Kepo. Lalu mereka berkata kepada Patani, kasihan lo ya. Ngapain lo punya kuda banyak-banyak? Kuda lo sampai 5. Tapi lihat tuh anak lo udah cacat, nggak bisa jalan. Lo lihat tuh anak laki-laki lo udah lumpuh gara-gara kuda. Buat apa itu kuda? Tapi anak lo lumpuh cacat. Sungguh malangnya hidup. Kata tetangganya kepada Patani. Nah, mendengar omongan itu, Patani kemudian berkata kepada para tetangganya ini, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Tunggu, tahan diri. Kamu baru membaca selembar dari buku kehidupanku. Masih ada lembaran-lembaran berikutnya yang belum kamu baca. Lalu Bapak Ibu Saudara, benar. Selang tidak berapa lama terjadilah perang di wilayah itu. Semua anak muda yang ada di desa itu dikirim ke medan perang. Kecuali anak Patani, karena kakinya sudah lumpuh. Lalu para tetangga datang ke rumah Patani, mereka menangis dan berkata, aduh, sungguh beruntungnya hidupmu. Anak kami di medan perang, kami tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Anakmu sekalipun lumpuh, tapi dia masih bersama-sama dengan engkau. Sungguh beruntungnya hidup. Lalu apa jawab Patani? Kita tahu jawabannya. Tunggu, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Engkau baru membaca selembar lagi dari buku kehidupanku. Masih ada lembaran-lembaran yang belum engkau baca. Kalau diterusin ceritanya nggak jadi khotbah saya. Begitu terus panjang lebar. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dari cerita ini kita belajar, kita melihat bahwa lembaran-lembaran kehidupan itu berganti. Lembaran-lembaran kehidupan itu berubah. Ada lembaran-lembaran dalam kehidupan kita di mana Tuhan mengisinya dengan kebahagiaan. Ada lembaran-lembaran di mana kita bersuka cita. Ada lembaran-lembaran di mana kita bahagia.
Ada lembaran-lembaran di mana dompet kita tebal. Saking tebalnya jadi Santa Claus kita. Tukang parkir harusnya 2.000, tapi karena dompet kita tebal, kita kasih 20.000. Ini kembalinya Pak, nggak usah. Receh itu bagi saya. Karena dompetnya tebal. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu baru satu lembaran. Dalam kehidupan ini kita harus mengakui bahwa ada lembaran-lembaran juga yang bicara tentang air mata yang mengalir. Lembaran-lembaran di mana kita berduka cita. Lembaran-lembaran kehidupan di mana kita kehilangan orang yang kita kasihi. Lembaran-lembaran kehidupan di mana kita melepas saat-saat di mana pengeluaran kita membengkak dan banyak. Sampai kalau kita cek ke ATM, ATM itu kalau bisa ngomong, dia ngomong begini, lu lagi. Lu cek lagi, saldo lu cuman segitu, jangan lu cek ulang-ulang. Adakah kehidupan seperti itu? Ya memang seperti itulah. Itulah lembaran-lembaran dalam kehidupan ini. Di tahun 2020 ini, kita dikejutkan dengan pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Semuanya kaget. Tahun 2019 kita berkumpul, Tuhan, berikanlah kami tahun yang baru yang baik ini. Tapi siapa yang bisa menebak dan mengetahui bahwa Tuhan mengizinkan tahun 2020 ini pandemi COVID melanda? Apakah jemaat ada yang kena? Ada. Jangankan jemaat, pendeta pun ada. Siapa yang bisa tahu itu? Itulah lembaran-lembaran kehidupan. Dan kita nggak tahu sebentar lagi melalui tahun 2020 akan memasuki tahun 2021. Apakah lembaran-lembaran itu ada vaksin sehingga akan kembali normal atau tidak? Tapi yang pasti, pengkhotbah dengan sangat baik merangkumnya. Di ayat yang pertama, pengkhotbah berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk siapapun kita yang tinggal masih di bawah langit. Siapapun Anda yang tinggalnya masih di bawah langit, semuanya itu ada waktunya. Pak Pendeta, kalau semua ada waktunya, jadi apa Pak Pendeta yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat kalau semuanya itu memiliki waktu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara bagi saya, kalau kita sudah tahu dan pengkhotbah juga sudah menyampaikan bahwa semua itu ada waktunya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus siap dalam segala keadaan. Halo? Kita harus siap dalam segala keadaan. Kita harus siap dalam segala keadaan. Dalam keadaan kita diberkati, kita berkata, Tuhan, I'm ready. Dalam keadaan kita bersuka cita, kita berkata, Tuhan, I'm ready. Dalam keadaan kita diberkati, kita berkata, Tuhan, I'm ready. Dalam keadaan diberkati, bahagia, sehat-sehat, kita berkata, Tuhan, aku siap. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan yang sama yang harusnya keluar dari mulut kita. Waktu apa? Waktu di tengah pandemi COVID seperti ini, ekonomi kita menjadi sulit. Bukan di tengah ekonomi begini, apa-apaan lo Tuhan? Katanya Tuhan memelihara hidup. Baru seminggu yang lalu gua dipecat dari perusahaan. Apa yang Tuhan lakukan di atas sorga? Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, turun biar gua yang naik. Bayangin, dia sampai mau minta naik ke sorga. Bukan dalam keadaan sulit, mulutnya ngomel.
merasa punya hak marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah mengikut dan menyertai Tuhan, tapi lihat, bisnisku rugi. Bisnisku mengalami kesulitan. Tidak ada pembeli apa yang telah engkau lakukan ya Allah yang hidup. Nah lupa apa? Harus siap dalam segala keadaan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan di tempat ini haruslah jemaat yang saling mengingatkan dan menguatkan. Untuk apa? Siap. Bu El, kasih tahu singernya, siap loh. Minggu ini jadi singer, minggu depan siap. Kapanpun siap. Kalau nggak jadi singer lagi, siap, harus siap. Nggak ada yang tahu. Jadi kita harus adalah jemaat-jemaat yang saling menguatkan dan menyiapkan diri. Bapak-bapak, suami, keluarga-keluarga harus siap. Anda pulang ke rumah, katakan kepada istri, Ma, tadi khotbah yang saya dengar, kita disuruh siap-siap. Siap-siap apa, Pak? Siap-siap, Mama. Siap-siap apa? Siap-siap, Mama. Ini siap-siap apa, Pak? Mama siap-siap. Siap-siap bukan hanya waktu Bapak bisa dapat uang lebih. Tapi Mama juga harus siap. Di tengah keadaan ini, mungkin Bapak bawa uang kurang ke Mama. You have to be ready. Suami harus bilang, ada bapak-bapak ngangguk. Ya Pak Pendeta, puji Tuhan Bapak sudah mengingatkan. Puji Tuhan istri saya juga ada di sini dan mendengar. Gitu. Ya. Kita harus siap. Ya kan? Istri-istri juga harus siap. Pulang ke rumah kasih tahu ke suami. Pak, tadi Pak Pendeta suruh kita siap dalam segala keadaan. Siap-siap apa Pak? Siap-siap apa Mah? Bapak harus siap. Dalam keadaan makan daging ayam, dalam keadaan makan ikan mas, keadaan hari ini kita makan tempe, sayur, ikan asin. Bapak harus siap. Siap? Siap. Halo? Halo? Siap. Kalau enggak siap, selesai kita. Kalau engkau cuma mau menerima apa yang baik yang Tuhan izinkan, selesai. Ya sebenarnya sih, keluarga itu disuruh siap-siap. Itu bukan hanya sekarang ya. Waktu dalam pernikahan pun sudah disuruh siap-siap. Betul kan ya? Bapak ibu yang udah berkeluarga kan disuruh siap-siap kan? Dulu waktu janji nikah, ingat nggak janji nikahnya? Janji nikah itu kan janji persiapan itu. Laki-laki mempelai pria mengatakan, aku menerima engkau sebagai istriku yang sah. Dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan bahagia, sedih, dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan hari ini engkau langsing, besok langsung, dalam keadaan hari ini engkau koleksi minyak wangi, nanti engkau koleksi minyak angin, I'm still loving you. Halo? Bapak-bapak, yang sekarang istrinya udah langsung, masih siap nggak? Jangan lihat rumput tetangga segar, nggak siap. Wah nggak siap gua, buset istri gua gede begini ya, kaget gua. Karena nggak siap lihat rumput tetangga segar, itu karena nggak siap. Halo, halo bapak-bapak, siap dong. Istri-istri juga harus, lah kan janjinya begitu kan? Aku agak mendramatisir waktu pernikahan itu kan. Sebagai suamiku yang sah di hadapan Tuhan. Dalam keadaan apa? Senang, susah, sehat, sakit. Dalam keadaan engkau tidur nyenyak maupun tidur ngorok. I'm still loving you. Sebegitu. Jangan begitu ngorok, kaget, nggak siap. Woi bangun lo, woi. Lu nyalain mobil di kasut, bangun. Maksudnya ngorok.
Halo, siap nggak? Harus siap. Jangan seperti Bapak Ibu Saudara istri Ayub. Istri Ayub nggak siap. Waktu Ayub diberkati Tuhan, keluarga baik-baik, harta benda, hewan ternak, semuanya baik-baik. Dia siap. Bang, I love you bang. Tapi waktu pergumulan datang, Tuhan izinkan segala sesuatu menimpa Ayub. Anak-anaknya mati. Segala harta bendanya hilang semua. Sampai yang terakhir yang dimiliki oleh Ayub adalah kesehatannya sendiri. Alkitab sampai berkata bahwa Ayub ditimpa bara busuk. Dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Ayub sampai mengambil sekeping beling. Buat apa? Buat menggaruk-garuk semua badannya. Dia ambil beling untuk garuk-garuk semua badannya. Artinya tidak ada lagi yang dimiliki oleh Ayub. Tapi istrinya nggak siap. Coba kita lihat Ayub pasal 2 ayat 9. Ayub pasal 2 ayat 9. Boleh ditayangkan? Ya. Apa katanya? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Masihkah engkau memanggil dia Allah? Masihkah engkau mengikuti dia? Hei, Yub, lo lihat keadaan lo Yub. Ini bukan lagi harta Yub. Anak-anak lu semuanya mati Yub. Yub, lihat Yub keadaan lo Yub. Bukan cuman anak-anak lo yang mati. Lihat diri lo Yub. Lu hanya mengambil sekeping beling untuk garuk semua tubuhmu. Yub, kalau kamu lihat keadaanmu sekarang, apa kata istrinya? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apa itu? Nggak siap. Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID ini banyak orang nggak siap. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang tadinya setia, tapi karena Tuhan izinkan dalam kesehatan, dalam ekonomi goyang, nggak ready dia. Dia nggak siap. Dia pergi kabur dari Tuhan. Tapi apa kata Ayub? Ayat 10. Nah ini ciri orang yang siap nih begini nih, ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. You are talking like a mad woman. Kamu bicara seperti perempuan gila. Apa kata Ayub? Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah? Hei, apakah kita hanya siap menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima apa yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kenapa? Ayub siap. Dalam keadaan yang sukar ini, Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang siap dalam segala keadaan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mama saya, ibu saya 3 minggu yang lalu baru pulang dari rumah sakit Tarakan, isolasi 24 hari karena COVID. Bapak Ibu tahu, mama saya usia berapa? 71 tahun. Lalu apa yang diderita oleh ibu saya? Dia punya penyakit bawaan 26 tahun riwayat jantung. Dia punya penyakit MAH. Dia punya penyakit asma. Dia punya penyakit diabetes. Dan sering terjadi komplikasi penyakit. Tiba-tiba dia terpapar COVID. Secara hitung-hitungan medis harusnya sudah tahu apa hasilnya. Itu hampir nggak punya peluang untuk sembuh. Itu membuat kami begitu hancur. Karena kami seperti dipaksa untuk menerima keadaan.
Tapi disitulah Bapak Ibu Saudara saya percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan gini, bukan pergumulan yang membuat kita kalah, enggak. Saya enggak pernah lihat anak-anak Tuhan kalah karena pergumulan, enggak ada. Saya enggak pernah lihat anak-anak Tuhan kalah karena keadaan, enggak. Tapi Anda kalah waktu Anda berhenti percaya kepada Tuhan. Halo? Anda kalah waktu Anda berhenti berharap kepada Tuhan. Selama Anda percaya, selama Anda berharap, Anda akan menemukan kemenangan dalam Tuhan. Setelah 24 hari, dokter geleng-geleng kepala, dia nggak percaya. Saya bingung Bu, saya bingung Pak. Bagaimana menjelaskan nenek-nenek usia 71 tahun. Riwayat jantung, komplikasi dengan diabetes, asma, mah dan lain-lain sebagainya. Dia pulang, berat badannya tidak kurang 1 kilo pun. Dia tambah gemuk di rumah sakit. Kalau bukan pemeliharaan Tuhan, kalau bukan penyertaan Tuhan, mama saya nggak ada sampai hari ini. Halo, halo, siap dalam keadaan. Amin, amin, amin. Jadi kita harus siap dalam segala keadaan. Yang kedua, ini baru poin yang pertama Pak Pendeta, iya. Panjang banget Pak, ini yang kedua. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk mengimani bahwa semua itu indah pada waktunya. Nah ini yang kedua. Bahwa kita harus belajar semua itu indah pada waktunya. Di ayat yang ke-11 kita baca. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ini poin yang kedua sekaligus poin yang terakhir. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang kedua, kalau kita tahu keadaan itu berubah, maka yang kedua adalah kita harus mengimani bahwa semua indah pada waktunya. Di tengah pandemi COVID ini banyak orang yang gak ngerti. Banyak orang yang bertanya-tanya. Kok jalan hidupku begini Tuhan? Kok pekerjaan bisnisku begini Tuhan? Kok keluargaku, kesehatanku begini Tuhan? Ya, ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ayat 11b tadi. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau Anda datang kepada saya dan kepada Bapak Gembala Pak Simamora, Anda tanya, Pak Pendeta, kenapa hidupku begini Pak? Lo gak usah tanya gua juga gak ngerti kenapa hidup gua begini. Tidak ada orang yang bisa memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi pengkhotbah mengatakan begini. Dia justru mengajak kita untuk mengimani. Pengkhotbah mengajak kita untuk percaya apa? Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mungkin hari ini kita sukar pahami. Sama seperti ibu saya. Saya nggak ngerti. Saya nggak bisa pahami. Ibu saya seorang ibu gembala. Dia berdoa kepada Tuhan. Saya mendapati kebaikan dalam dirinya kepada semua orang. Saya nggak ngerti. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan dia terpapar COVID? Tapi kemudian kita harus belajar bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya indah pada waktunya. Apa artinya itu Pak Pendeta? Semua indah pada waktunya. Pertama, indah pada waktunya itu maksudnya adalah bagi saya bahwa segala keadaan, dengar, segala keadaan itu terjadi menurut waktu yang dikehendaki Tuhan. Ini yang pertama. Indah pada waktunya berarti bahwa segala keadaan terjadi menurut waktu yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak dan kedaulatan Tuhan. Gak ada itu. Gak ada.
Kalau yang terjadi dalam kehidupan kita, keadaan yang kita alami, itu memang sudah waktunya. Menurut apa? Kedaulatan dan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada satupun pergumulan, tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita di luar dari apa yang telah dikehendaki, didaulatkan Tuhan. Gak ada. Kalau hari ini kita berbahagia, memang sudah waktunya kita berbahagia. Kalau hari ini kita tertawa, berkat berlebih, memang sudah waktunya kita diberkati. Tapi ada waktunya pula, di mana kita berduka cita. Tuhan, kenapa kau panggil orang tuaku karena sakit? Bukan karena sakit, tapi karena waktunya. Halo? Kita takut setengah mati karena COVID. Banyak anak-anak muda yang sehat matinya dalam keadaan tidur. Rajin olahraga, fitness setiap hari. Waktu tidur, bangun pagi nggak bangun dia. Banyak ada. COVID itu bukan penyebab kematian nomor 1. Ada banyak jantung, stroke, paru-paru, diabetes dan lain sebagainya. Kalau mati ya mati. Kalau nggak mati ya nggak mati. Halo? Halo? Kayaknya kalau mati nggak siap. Memang berat ya kalau ngomongin mati ya. Artinya semua udah dalam kehendak Tuhan. Pak, kenapa kau bisnis saya mengalami kekurangan hari-hari ini? Ya memang sudah waktunya begitu. Masa kau mau bisnismu untung terus? Halo? Pak, kok saya akhir-akhir ini mengalami sakit? Ya masa kau mau sehat terus? Siapa orang yang sehat terus? Pak, kok hari-hari ini anak-anak saya sering mengalami ini? Ya masa anak-anakmu mengalami yang baik terus? Ya memang sudah waktunya. Waktu menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu apapun, kejadian dan keadaan apapun yang saya akan alami kalau Tuhan tidak berdaulat dan berkehendak. Apapun yang menimpa kita, itu sudah atas izin Tuhan dan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Aminnya makin kecil. Itu tanda bahwa khotbah harus diperpanjang. Oh enggak. Karena Bapak Ibu Saudara saya kan juga dosen. Kalau habis ngajar itu enak ada ujian, tahu mahasiswa ngerti atau enggak. Tapi kalau khotbah begini mana ada? Ada yang pura-pura ngangguk gitu. Ada yang seolah-olah merenung gitu. Padahal tidur dia. Kadang jemaat pintar banget bohongin pendeta. Kita dari mimbar berkata berbahagialah dia yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Padahal triknya aja itu begini dia tidur. Ya. Terus Pak Pendeta, pengkhotbah dari mana tahu bahwa jemaat ngerti? Dari aminnya. Kalau aminnya kecil itu jemaat belum ngerti. Khotbah harus diperpanjang. Tapi kalau aminnya besar itu tanda jemaat sudah mengerti. Khotbah harus segera diakhiri. Amin? Ah itu terpaksa tuh. Yang terakhir ini terpaksa. Lihat aja nanti di depan gak saya salam lihat. Langsung pulang saya betul. Iya, kayaknya udah cepat-cepat. Ini yang terakhir. Yang kedua. Memang pendeta ini betul ya. Saya nggak tahu, apalagi gembala ya. Memang susah ya. Kita khotbah cepat, itu apa sih pendeta? Baru salam udah amin. Cepat banget. Nggak tahu apa isi khotbahnya. Kita khotbahnya lama juga salah. Itu pendeta mutar-mutar ngomong, itu aja itu poinnya. Ke situ lagi, habis waktu. Salah. Dia agak gemuk kayak Pak Simamora. Itu pasti uang persembahan dimakan tuh. Gemuk banget dia tuh. Masa di tengah pandemi gini gembala tetap gemuk, pendeta gemuk, uang persembahan tuh. Kurus juga salah. Kurang doa dia tuh. Ini ada yang benar gitu. Bajunya bagus, nah itu kan. Pendeta gak merendahkan diri kan, gak ada hati hambanya. Masa bajunya berlabel semua. Begitu pakaiannya juga jelek, masa pendeta bajunya begitu, malu-maluin, kayak tukang parkir. Nggak ada yang benar gitu. Itu baru pendetanya, belum istrinya, belum anak-anaknya, habis lah pokoknya. Tapi nggak ada di sini nih. Di sini mah jemaat nggak suka ngomongin pendeta dan gembala. Iya kan? Ya saya percaya aja lah. Sampai mana tadi?
Yang kedua, terakhir nih, yang terakhir. Yang kedua, indah pada waktunya. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi kalau Allah tidak berkehendak dan berdaulat. Artinya kalau sesuatu mau menimpa kita, Allah udah ada di depan. Apa nih? Oh, anakku sanggup menanggungnya. Oh, anakku kuberikan kekuatan untuk menanggungnya. Ayo masuk. Kuizinkan pergumulan. Kau hadapi ya, kau sanggup. Ada pergumulan. Wah, ini kulihat dia kayaknya belum dewasa dia. Masih minum susu. Jangan dulu dah, sana dulu kau. Jangan dulu kau menimpa hidupnya. Nanti dia lari daripada aku. Artinya kan itu berdaulat. Dia udah berdiri di hadapan kita untuk memfilter mana pergumulan yang kawan ini sanggup dan gak sanggup. Kalau masih minum susu, ya susu dululah. Persoalan-persoalan kecil lah. Tapi masa kita udah jenggotan kumisan minum susu terus? Enggak dong. Sekali-kali levelnya mesti berat. Amin. Nah, itu amin tuh betul tuh. Dikasih yang berat loh. Saya tarik. Gak jadi Pak. Gitu nakut-nakut ini khotbah memberikan kebebasan atau ketakutan. Kalau orang udah dewasa, sekali-sekali harus yang berat dong. Halo? Supaya naik levelnya. Pak, kok pergumulanku berat Pak? Beda sama dia. Oon, lu udah dewasa. Lu udah sekian lama bertumbuh dalam Tuhan. Masa lu minum susu terus? Sekali-sekali yang berat-berat supaya dewasa. Halo? Harus begitu dong. Kalau hari-hari ini kita mengalami pergumulan yang berat, mungkin di mata Tuhan kita sudah dewasa dan harus siap menerima keadaan itu. Amin? Nah, kita nggak sampai-sampai nih ke poin berikutnya nih. Tadi poinnya apa Pak? Yang kedua terus Pak. Yang kedua itu indah pada waktunya adalah maksudnya bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, pertama karena Tuhan berdaulat, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus bersabar, setia, percaya. Kenapa? Karena semua itu akan indah pada waktunya. Semua itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sama seperti lorong gelap. Kita nggak bisa lihat ke depan, nggak bisa lihat ke belakang, nggak bisa lihat ke kanan, nggak bisa lihat ke kiri. Tapi saya percaya, orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, orang-orang yang terus berjalan dalam lorong gelap itu, satu kali nanti, kalau dia tetap berjalan, kalau dia tetap setia, kalau dia tetap taat, di ujung sana, dia akan melihat cahaya dan pengharapan daripada Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu, sekali lagi, ini pengalaman saya, betul-betul pengalaman saya. Pergumulan gak akan membuat Anda kalah, enggak. Persoalan apapun tidak akan membuat Anda jatuh. Pergumulan apapun tidak akan membuat Anda kalah. Anda kalah waktu Anda berhenti percaya kepada Tuhan. Anda kalah waktu Anda berhenti berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam keadaan ini, segala sesuatu ada waktunya. Yuk, kita siap sedia. Kita pulang keluar dari pintu. Keluarga kita masing-masing. Kita katakan, we have to be ready. Kita harus siap. Bukan hanya dalam keadaan yang baik, tapi dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melaluinya. Yang kedua, kita harus mengimani bahwa semuanya indah pada waktunya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau angkat pujian, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, percaya bahwa Engkau ada bersamaku. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidup
setiap musim hidup. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami percaya, kami berharap. Bersamamu Bapa, kami lewati semua Tuhan. ku lewati Kami akan lewati semua keadaan pada hari-hari ini. perkenanan. Apapun yang akan kami hadapi, kami tahu bahwa perkenanan Tuhan yang meneguhkan hati kami, yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertindak. memberi Kami percaya Engkau Allah yang memberikan pertolongan kepada kami. Anugerah Allah yang besar, dialah itu yang melimpah dalam hidup kami. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa.
Tuhan, Pak Patar ini adalah dosen saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya dapat nilai A juga dari beliau. Bukan berarti KKN, Bapak Saudara, ya, memang hasil murni, Saudara. Puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman ke depan ini, dan sebelumnya terima kasih buat hambanya. Tuhan berkati Pak dimanapun melayani Tuhan. Nah, ke depan setiap hari Kamis sekarang Bapak Saudara, hari Jumat ternyata weekend sibuk. Nah, keluarga-keluarga ada yang bepergian, jadi kulnya kita geser, majukan hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis Bapak Ibu kita kul jam 7 malam. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara ya, join bergabung sesuai dengan link yang sudah dibagikan. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan yang berkhotbah adalah orang dari Filipina. Beliau ini buka gereja 25 cabang di Indonesia. Masa kita kalah dengan orang yang dari luar? Nah, saudara pastikan hari Minggu datang kita dengarkan rahasia pesan-pesan sukses dari beliau ini. Dia masih muda, energik, orang Filipina asli. Saudara pastikan hari Minggu datang, ajak teman-teman sebanyaknya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu dekat ini anak-anak sekolah minggu kita sudah setting program ada ibadah online. Selama ini timbul tenggelam, tapi untuk mulai minggu depan sudah ada ibadah online anak-anak sekolah minggu. Nanti dibarengi dengan youth. Kevin sedang rancang juga youth, ya. Jadi kita ada ibadah online. Nah, berikutnya Bapak Saudara, sebelum kita sambil persiapkan persembahan kita, ada ipar saya namanya Sudi Harjono Simanungkalik. Dia gembala sidang juga, ada ipar saya, adik saya. Sekarang dia lagi terbaring di rumah sakit. Nah, sesuai dengan khotbah yang tadi Bapak Saudara ya, semua indah pada waktunya. Kita harus siap menerima keadaan. Nah, sudah divonis ada tumor di otak. Nah, dan tidak lama dalam waktu ini harus diangkat. Karena 2 kali step dia, 2 kali kejang. Jadi harus mau tak mau harus diangkat. Itu sebabnya dia 2 kali melayani di tempat ini. Kalau Bapak Ibu ingat, dia botak orangnya, masih muda, 2 kali dia melayani di sini. Jadi nanti sambil doa persembahan kita sama-sama mendoakan supaya segala sesuatunya Tuhan angkat tumornya dan Tuhan sembuhkan. Dan sambil kita nanti memberikan persembahan dan kita sama-sama berdoa buat beliau. Nah, mungkin dia menonton saat ini ya, live streaming. Pak Sudi Harjono Simanungkali, kita akan berdoa bersama-sama Tuhan menyembuhkan hambanya. Dan Bapak Saudara, nanti sambil persembahan ada pastor message dari pusat Gatot Subroto. Nanti kita dengarkan pas persembahan. Mari kita angkat persembahan dan kita berdoa secara khusus buat Pak Sudi Harjono Simanungkali yang saat ini terbaring di rumah sakit. Dia menderita tumor. Oralabaya Bapak, kami mengangkat tangan kami Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan kasihi, Pak Sudi Harjono Simanungkali. Dia terbaring di rumah sakit Tuhan, diponis dokter hasil MRI dia ada tumor di otak. Dalam nama Yesus ada mujizat, ada kesembuhan, ada kuasa. Kami berharap, kami percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya dan Tuhan angkat tumornya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kudus memulihkan dan menyembuhkannya. Mujizat-Mu memulihkan dan menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan memberikan persembahan. Kami mengangkat persembahan di atas tangan kami. Kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha kami. Semakin berhasil diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah hormat, kemuliaan kekal selamanya. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan buat hamba-Mu Pak Patar menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dia, pakai dia lebih lagi Tuhan. Sehingga dia menjadi saksi Tuhan untuk mengajar siswa. Semakin banyak orang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Selamat menikmati.
Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berapa banyak yang hari ini sangat diberkati, amin. Boleh angkat tangannya. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperoleh berkat Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Bapak. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut menyinari kita, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.